Baik, pada materi pertemuan 2 akan dibahas rumusan masalah dan penentuan judul karya tulis ilmiah. Apakah bisa dilihat share screen-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Ibu udah lihat tugas-tugas yang dikumpulkan di LMS dan semuanya bagus. Ada yang menyebutkan sumber ide secara umum, ada juga yang spesifik, itu nggak masalah ya. Jadi ada yang misalkan dia tertarik nih, udah ada ketertarikan dalam dirinya untuk membuat suatu topik, untuk menggali suatu topik, terus akhirnya mengikuti berbagai webinar dan lain sebagainya, membaca koran, ada yang seperti itu bagus. Dan ada juga yang menyebutkan sumber ide secara umum dan itu juga tidak salah. Ibu memang membuat soalnya masih general ya. Jadi boleh dispesifikan, boleh juga dijawab secara general. Sudah Ibu nilai sih, tapi belum Ibu entry nilainya ke LMS. Oke, kita bahas materi kali ini sambil menunggu teman-temannya yang belum bergabung. Oke, kalau di pertemuan pekan lalu sudah Ibu singgung sedikit ya ini what, who, why, when, where, and how ini. Jadi boleh sih pakai ini. Ibu jarang tapi menggunakan ini. Ibu karena kita orang matematika mungkin ya sebetulnya kita nggak terlalu ke sini. Kalau Ibu melihat walaupun dalam tiap buku ya hampir ada ini, dalam tiap ulasan tentang penulisan KTI itu ada rumus ini gitu. Namun kita sebagai orang matematika dan statistika mungkin akan lebih baik fokus pada tools-nya dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita tetap ini ya. Kita pakai ini juga boleh. Nggak ada salahnya gitu. Jadi apa yang mau dibahas, siapa, mengapa, kapan gitu ya, terus di mana dan bagaimana. Nanti ini lebih ke penyusunan atau penentuan judulnya sepertinya ya. Kalau mau digunakan. Nah, kalau Ibu walaupun memang tidak boleh kita ya, tidak boleh. Ini sekedar diskusi. Tidak boleh kita pakai pakai toolsnya dulu baru cari masalah tuh nggak boleh sebetulnya. Tapi sebagai orang statistika atau matematika, kita harus memfokuskan diri juga. Kita mau membuat tulisan yang sifatnya seperti apa? Apakah satu kelompok sampel atau yang univariat atau 2 kelompok sampel atau kita menggunakan beberapa kelompok sampel dan variabel, apakah variabelnya hanya 1 atau variabelnya 2 atau variabelnya 3 atau variabelnya mau dibanyakin, itu mempengaruhi tools apa yang akan kita pilih gitu. Dan kita juga bukan berarti kita tetapin tools dulu baru nyari masalahnya, enggak. Ketika kita menemukan ide, kita harus sudah selektif dalam pikiran kita dapat ide gitu ya. Kelihatannya ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif, tidak perlu menggunakan alat statistik atau matematika sehingga kita tidak usah menggunakan itu. Nah, kita ganti ide lain gitu. Kayaknya ini nggak tepat buat penelitian kita. Nanti akan Ibu bahas juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kita kan ranahnya penelitian kuantitatif. Namun kalau misalnya kita tertarik membuat penelitian kualitatif, itu juga eh, tidak dilarang gitu karena sekarang kan merdeka belajar. Jadi kita boleh sesekali kita membuat suatu penelitian yang sifatnya kualitatif. Dan itu bisa kita lihat perbandingan atau kita pelajari bagaimana membuat penelitian kualitatif yang berkualitas itu dari penelitian-penelitian sosial ya. Mereka jarang menggunakan tools statistik dan matematik.
Baik, rumusan masalah ini sendiri ya. Nih, Bu bacakan. Yang perlu dipahami dalam perumusan masalah adalah membuat tegangan yang menarik rasa ingin tahu antara yang universal dengan yang partikular, antara yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui oleh para ahli atau khalayak pembaca, antara prinsip-prinsip umum dengan fakta-fakta atau temuan-temuan khusus, kaidah-kaidah atau tataran ideal dengan kenyataan atau realitas yang ada. Idealnya seperti apa, kenyataannya seperti apa, disitulah munculnya rumusan masalah. Misalkan idealnya semua mahasiswa mengerti semua mata kuliah yang ada di program studi matematika. Nah, pada kenyataannya dengan adanya pandemi, kuliah online, mayoritas mahasiswa tidak mengerti beberapa mata kuliah pada program studi matematika. Nah, itu sebetulnya suatu masalah yang bisa kita teliti penyebabnya. Apakah karena memang online-nya, apakah karena materinya, apakah karena penyampaian dosen yang terlalu cepat, apakah penyampaian. Jadi bisa jadi kita kaji dari segi dosennya, bisa kita kaji dari segi materi yang disampaikan, bisa juga dari LMS-nya, bisa juga dari motivasi belajar mahasiswanya gitu ya. Nah, di situ itu contoh. Dalam perumusan masalah itu yang harus pertama kita pikirkan idealitasnya dan juga realitasnya kita bandingkan. Kalau misalkan sama antara idealnya seperti apa terus realitanya udah sama, itu berarti nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kata-kata Ibu tadi, sebagai seorang matematikawan, karena kita harus menggunakan tools kita, tools matematika atau alat analisis kita gitu ya, baik itu matematika murni, matematika terapan ataupun statistika. Jadi ketika menemukan masalah nggak langsung kita ambil nih masalah. Coba kita gali lagi. Ini masalah bisa diselesaikan hanya dengan penelitian kualitatif saja tanpa alat analisis, atau bisa diselesaikan tapi hanya sifatnya statistika deskriptif saja yang cukup dengan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran satu lagi apa sih ukuran variansinya gitu ya. Jadi kalau misalkan cuman kayak gitu, coba cari masalah lain. Nah, ketika menemukan lagi masalah, wah ini ada nih masalah, bisa menggunakan tools tapi menggunakan alat analisis yang sudah banyak digunakan. Nah, ganti lagi masalahnya, cari masalah baru gitu ya, sampai masalah itu memang menggunakan alat analisis yang kira-kira dapat diselesaikan menggunakan apa-apa yang telah kita pelajari pada perkuliahan di prodi matematika ini gitu. Seperti itu ya. Jadi kita sedikit berbeda nih dengan orang-orang di luar sana. Maksudnya keilmuan lain karena kita harus menerapkan tools kita gitu kan. Tapi bukan berarti juga kita bawa dulu toolsnya terus kita cari masalah yang cocok gitu, enggak juga gitu ya. Nah, lebih ke berimbang antara penetapan tools yang kita kuasai dengan masalah yang muncul di benak kita gitu. Jadi ide-ide itu intinya kita harus menyeleksi ide yang sudah kita punya. Dapat ide, oke catat dulu nih, catat. Terus wah ide ini, jadi kita harus mengelompokkan ide itu. Oh ini ide untuk ranah kualitatif, ini ide untuk statistika deskriptif. Oh ini ide untuk misalkan dengan graf penyelesaiannya. Oh ini ide untuk, nah nanti kita akan pilih lagi. Ini ide untuk dengan tools yang menyelesaikannya dengan multivariat, misalnya gitu, statistika multivariat. Nah ya udah kita catat dulu. Terus ada lagi yang ide diselesaikan dengan masalah optimasi atau aktuaria gitu ya. Catat terus kita pilih nanti tanya lagi ke diri kita, ke kemampuan kita lebih titik berat skill kita kemana gitu. Nah kita pilihlah ide yang sesuai dengan pemahaman dan kemampuan analisis kita sebagai seorang matematikawan gitu ya. Oke lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jadi kan harus digarisbawahi ideal, kondisi ideal dengan kenyataan ya.
Jika ada ketidaksesuaian, disitulah letaknya masalah. Oke. Contoh rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bisa dibuat dalam bentuk pernyataan dan juga pertanyaan. Nah, ini contoh yang pertanyaan. Ini contoh Ibu ini ya, dalam penelitian terkait kinerja UPT Perpustakaan, dan rumusan masalah yang Ibu buat dalam bentuk pertanyaan. Tapi nanti akan Ibu ganti versinya ke yang pernyataan. Jadi dua-duanya boleh, jangan disalahkan yang membuat rumusan masalah dengan pertanyaan, dan jangan pula kita salahkan yang membuat pakai pernyataan kalau kita menganut aliran yang pakai rumusan masalah berupa pertanyaan. Nah, kalau dalam bentuk pertanyaan seperti ini contohnya, bagaimana evaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan Universitas Jambi dengan standar pendekatan ideal? Yang kedua, bagaimana hasil analisis statistik terkait, ini harusnya statistik pakai K atau statistika ini ya. Ibu, kayaknya ini typo gitu, terubah sendiri, terkait faktor-faktor elemen dan hal-hal terkait dimensi pengukuran kinerja staf UPT Perpustakaan Universitas Jambi. Dan yang ketiga, bagaimana metode klasifikasi terbaik. Nah, di situ muncul sebagai matematikawan atau statistikawan kita berpikir gitu ya, di mana kita bermainnya menerapkan ilmu kita gitu. Jadi harus ada di salah satu rumusan masalah. Bagaimana metode klasifikasi terbaik dalam pengelompokan staf UPT Perpustakaan Universitas Jambi berdasarkan kinerjanya. Nah, di sini di ketiga ini adalah jawaban yang harus kita jawab dengan tools statistika atau tools matematika ya. Mungkin bisa ketebak pakai apa gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan oke lah yang evaluasi kinerja kita gunakan ISO misalkan gitu ya, pakai ISO, berarti kan itu lebih ke penilaian yang sudah ada ketetapan rumus-rumusnya. Nah, di sini kita mungkin tinggal ngikut aja nih ISO gitu ya, bagaimana gitu kan. Terus ada rumusnya juga gitu. Nah, terus untuk ini juga yang kedua bisa juga pakai yang analisis statistikanya ya. Bisa kita gunakan di 2 dan 3 atau ketiga-tiganya kita gunakan pakai tools juga boleh. Ini kan berarti kan rumusan masalah pertama untuk memperkaya penelitian karena kita gunakan sumber lain ISO gitu ya sebagai kondisi ideal dengan dugaan yang hipotesis bahwa di UPT Perpustakaan ini mungkin ada beberapa yang sudah memenuhi ISO, aspek kinerja dari stafnya, dan ada yang belum gitu. Nah, makanya beranjak dari situlah kita menemukan suatu permasalahan, atau mungkin memang sudah diikuti, sudah sesuai dengan ISO, tapi belum terpublish gitu ya, belum diketahui khalayak. Maksudnya sebenarnya UPT Perpustakaan Unja ini udah bagus, terus juga sudah mengikuti ISO, tetapi belum ada yang meneliti, belum ada yang mengukur. Terus juga belum ada yang mempublish, mengumumkan bahwa itu sebetulnya sudah baik kualitasnya UPT Perpustakaan Unja gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Oke. Nah, yang tadi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, kita ubah dalam bentuk pernyataan menjadi seperti ini. Ini yang pertama ya. Ada kata-kata belum ya, ada kata-kata belum. Jangan pakai tidak ya. Kalau pakai tidak itu berarti kita sudah menjudge gitu. Nah, yang tadinya pertanyaan kita ubah jadi pernyataan. Yang pertama jadinya seperti ini. Kinerja staf UPT Perpustakaan Unja belum dievaluasi dengan pendekatan ISO 1 dan ISO 2 ini ya. ISO 9001-2000 dan ISO 11620-2014 tahun 2014. Jadi sebelum ISO 2014 ini ada yang 2008 diperbaharui tapi mirip-mirip isinya gitu, sudah disempurnakan gitu ya. Nah, kalau tadi masih dalam bentuk pertanyaan, nggak apa-apa nggak dicantumin ISO-nya, pas di pernyataan itu harus jelas gitu. Standar ideal yang mana gitu kan. Nah, terus
Yang kedua, kinerja staf UPT Perpustakaan Unja belum dianalisis secara keilmuan statistika ya. Ini dengan penerapan analisis diskriminan. Nah, kita perjelas di sini juga nggak apa-apa gitu. Sebetulnya dalam bentuk pernyataan kelebihannya seperti itu, jadi bisa diperjelas lagi gitu kan. Terus yang ketiga, belum adanya penetapan metode klasifikasi terbaik dalam pengelompokan staf UPT Perpustakaan Unja berdasarkan kinerjanya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita gunakan transformasi logit kah atau apa gitu. Ini kan ada banyak alternatif juga ya dalam tools atau alat analisis. Gitu. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, tapi kita harus pilih ya. Misalkan kita mau menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, ya udah dalam bentuk pertanyaan, jangan campur-campur. Terus nomor satunya pertanyaan, nomor dua pernyataan, nomor tiga balik lagi ke pertanyaan. Itu namanya tidak konsisten. Kalau kita memang mau membuat rumusan masalah dalam bentuk pernyataan, buatlah dalam bentuk pernyataan semuanya gitu ya. Ini nggak harus 3 ya, boleh 5. Boleh 4 gitu, boleh 7 gitu. Itu tergantung kita. Dan ada juga yang hanya satu rumusan masalah. Tapi kalau satu itu kita nanti di bab 4-nya nggak kaya ya, Ibu nggak menyarankan, minimal 2 lah ya, 2 atau 3 gitu. Karena kalau misalkan hanya satu permasalahannya, nanti kita buat di bab 4-nya 4 doang, nggak ada 4.1, 4.2 gitu. Atau kalau misalkan berarti 4.1 hasil, 4.2 pembahasan, nggak begitu rame gitu ya. Maunya kita bagi lagi itu hasil seperti apa dan pembahasannya seperti apa gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Oke, berikutnya cara membuat latar belakang pada karya tulis ilmiah. Kenapa latar belakang? Karena dari latar belakang ini harus tergambar pemikiran kita. Kenapa akhirnya kita dapat merumuskan masalah ya dari latar belakang ini. Kalau nggak ada latar belakangnya, itu namanya main tembak langsung ya. Maksudnya nggak ada dasar-dasar pemikirannya gitu. Ini adalah dasar pemikiran kita, bukan referensi ya, tapi pemikiran kita yang dicantumkan di dalam latar belakang ini. Nah, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Pada latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan, dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan sisi praktis. Tujuan paling mendasar dari latar belakang dalam sebuah tulisan ilmiah adalah menarik perhatian pembaca, sekaligus menyediakan informasi dasar yang terkait dan relevan dengan studi atau riset yang sedang dikerjakan. Jadi di sini boleh kita cantumkan data-data, tapi Ibu tidak menyarankan adanya penelitian terdahulu di sini. Ibu juga heran kenapa beberapa bimbingan Ibu mencantumkan penelitian terdahulu itu di latar belakang, padahal kan harusnya latar belakang itu, bab 1 itu isinya pemikiran kita sendiri. Kalau mau bicara tentang orang lain, itu di bab 2 gitu. Tapi kalau data, misalkan data tahun 2019 menunjukkan stunting. Masalah stunting meningkat dibanding tahun sebelumnya, berikut datanya. Nah, itu nggak apa-apa. Maksudnya data yang kita cantumkan, jangan penelitian orang yang dicantumkan seolah-olah kita mendapatkan ide dari penelitian orang lain. Itu yang harus kita ubah mindset-nya. Jangan seperti itu. Walaupun kita dapat inspirasi dari membaca penelitian orang lain. Tapi tidak Ibu sarankan di latar belakang itu ada penelitian orang. Kalau memang mau mencantumkan memang ada diminta ya penelitian terdahulu, buatlah subbab tersendiri nanti di bab 2 di landasan teori atau tinjauan pustaka. Di situ kita tulislah penelitian terdahulu dan novelty. Jadi penelitian terdahulu kita kutip 5 misalkan ya, 5 yang menggunakan tools misal analisis cluster. Terus kita buat 5 misalkan namanya
Rio, misalnya Rio meneliti tentang variabel-variabel IPM pada Kabupaten Malang, Kabupaten Klaten atau Kabupaten Ponorogo atau Kabupaten Kulon Progo misal gitu ya. Terus hasilnya seperti ini. Terus klaster yang digunakan adalah klaster single linkage. Terus habis itu ada lagi penelitian tentang IPM menggunakan klaster apa gitu ya. Nah, novelty atau kebaruan belum ada yang menggunakan misalkan kita menggunakan K-means misalnya gitu. Belum ada yang menggunakan itu kita gunakan atau fuzzy C-means gitu fuzzy clustering gitu ya. Belum ada yang menggunakan. Jadi itu kebaruan dari kita gitu. Atau tentang Jambi, Provinsi Jambi. Itu sudah pernah diteliti misalnya gitu. Tapi tahun data yang digunakan data-data tahun lama, yang baru belum. Kita kebaruannya adalah dari segi data, itu juga bisa. Nah, itu nanti di bab 2. Jadi janganlah kita buat latar belakang itu penelitian orang lain. Pemikiran kita gitu. Jadi maksudnya menurut kita IPM di Provinsi Jambi ini masih kalah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Nah, harus ada upaya pemerintah atau seperti apa gitu ya. Dan kita ingin menyarankan suatu kebijakan kepada pemerintah melalui penelitian kita ini. Misalkan kita gunakan tools apa, apakah itu cluster, apakah itu analisis komponen utama, atau kita menggunakan tools stokastik gitu ya, atau nanti menggunakan statistika yang berupa analisis variansi dan lain sebagainya gitu. Boleh saja, tapi yang perlu kita ingat, jangan membuat penelitian orang lain di bab 1. Jangan disadur di situ. Data boleh ya, informasi dasar ini adalah data maksudnya. Kalau beda-beda, kalau misalnya kita pernah meneliti terus kita sadur di bab 1 nggak masalah. Sebelumnya peneliti telah meneliti menggunakan bla 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 bla, misalkan toolsnya beda, terus sekarang kita mau coba lagi tools lain dengan masalah yang sama, itu boleh, karena itu menunjukkan masih pemikiran kita, diri kita sendiri gitu ya. Nah, kunci dalam membuat latar belakang masalah penelitian yang baik yaitu seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Secara umum, latar belakang harus memuat setidak-tidaknya 3 aspek, yaitu aspek normatif adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Yang kedua, aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal. Dengan demikian, pada aspek empiris akan tergambar gap atau ketimpangan antara normatif dan empiris, sehingga permasalahan yang diangkat dan dijadikan topik masalah penelitian tertera di bagian ini. Nah, kalau mau sederhana, orang-orang ekonomi itu sering menggunakan analisis gap ya. Analisis gap ini tidak susah gitu. Jadi bisa juga, itu adalah analisis yang minimal dalam kita menerapkan tools ya, menerapkan tools. Jadi harus tahu. Silahkan di browsing, kalau dikepoin ya analisis gap ini nanti setelah pembahasan materi kita ini. Jadi itu kondisi minimal, itu adalah analisis minimal yang bisa kita lakukan karena memang pada dasarnya untuk menulis harus ada gap gitu kan. Terus yang ketiga, aspek teoritis atau yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut gap. Ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisa data atau batasan penelitian yang dilakukan. Indikator atau variabel itu terserah kita. Kalau mau SEM itu akan menyertakan indikator. Atau pakai kalau misalkan persamaan struktural, kalau persamaan fungsional seperti regresi itu kan persamaan fungsional, itu variabel, bermainnya variabel bukan indikator gitu ya. Nah, latar belakang sejauh menyangkut topik penulisan, yang pertama hal-hal sudah diketahui atau dipercaya umum tentang topik pembahasan. Yang kedua hal-hal yang masih belum diketahui atau masih menjadi kontroversi atau masih menimbulkan perdebatan terkait topik pembahasan. Yang ketiga, sejumlah temuan yang relevan menyangkut topik pembahasan. Dan yang keempat, seberapa penting dan signifikan topik ini dibahas kembali oleh tulisan ini. Nah, bedakan sejumlah temuan yang relevan menyangkut topik pembahasan ini dengan penelitian orang lain ya.
kalau Ibu lebih menyarankan temuan yang relevan ini ke isu-isu yang berkembang ya. Jadi jangan sampai muncul di situ penelitian orang gitu. Pokoknya itu aja. Karena nanti riskan. Nanti kalau misalkan skripsi ya, pengujinya berpikir, oh kamu plagiat dari sini ya, kan bahaya ya. Nanti kita malah dikira plagiasi gitu, memplagiasi tulisan ide dari penelitian yang sudah ada. Nah, makanya Ibu tidak menyarankan pencantuman penelitian orang lain di bab 1. Cantumkanlah di subbab tersendiri di bab 2 sebagai penghargaan kita kepada para peneliti terdahulu, minimal 3, kalau bisa 5 atau 7. Nah, terus kita cantumkan kebaruan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh nih, Ibu lihat skripsinya Ocha apa ya? Itu dia pakai dummy pada analisis Markov, yang sebelumnya pakai analisis Markov doang. Nah, ada dummy-nya di situ. Itu contoh. Terus juga misal ada apa lagi ya yang bisa dikembangkan. Intinya kita beda dengan yang sebelumnya gitu. Jangan sama gitu, atau malah kurang malah lebih bagus yang penelitian terdahulu dari yang kita laksanakan sekarang, ya jangan gitu. Pasti ada sesuatu yang kita tambahkan di situ. Apakah kita menambah jumlah variabelnya? Misalkan penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel. Kita gunakan 20 seperti Raden ya, gunakan 20 variabel gitu ya. Nah, itu adalah kebaruan, salah satu novelty gitu. Jadi kita beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya cuma 3 variabel, 4 variabel, 7 variabel, kita gunakan 25 variabel gitu ya. Itu perbedaan kita dengan yang terdahulu. Nah, itu yang menunjukkan kita menghargai dan kita juga menunjukkan hal-hal baru yang kita kembangkan gitu ya. Kita menghargai peneliti terdahulu dan kita juga tetap menunjukkan kompetensi kita gitu. Terus selanjutnya membuat tujuan penelitian yang efektif. Suatu tujuan penelitian yang efektif biasa disebut sebagai topic statement, tidak terlepas dari 3 hal berikut ini. Sebetulnya kalau tujuan secara umum dikembangkan saja dari rumusan masalah. Tergambarkan ya, bagi yang sudah pernah nulis pasti kebayang. Rumusan masalahnya misalkan kayak tadi ya, belum ada pengukuran evaluasi kinerja berdasarkan ISO. Nah, jadi tujuannya adalah ada yang tahu? Tujuan secara umum, tujuan penelitiannya adalah mengevaluasi kinerja dengan menggunakan ISO gitu kan. Jadi tinggal rumusan masalahnya aja dijadikan sebagai diubah kalimatnya menjadi tujuan penelitian. Nah, bagaimana tujuan penelitian yang efektif itu? Yang pertama, objektif atau imparsial, artinya tujuan penelitian tidak memihak salah satu agensi atau subjek yang memesan dan membiayai penelitian. Misalnya kita punya sponsor, jangan sampai sponsor itu mengintervensi penelitian kita gitu. Nah, sekarang kan yang kebanyakan itu misalkan yang mensponsori instansi apa, terus kita puji-puji instansi itu, kita berikan hal-hal yang apa gitu ya supaya kita didanai lagi tahun depan, ya itu salah gitu ya. Tetaplah kita berusaha objektif, mau kita dapat sponsor ataupun tidak, menelitilah dengan objektif, itu aja. Terus yang kedua, dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu atau metaforis, dan menggunakan kata kerja aktif transitif untuk mencirikan. Yang ketiga, biasanya menggunakan bingkai kerja atau framework pada riset yang dilakukan, artinya masuk akal untuk dikerjakan, baik dari segi pembiayaan, waktu pengerjaan, orang-orang yang terlibat, termasuk kompetensinya. Bisa ditunjang sarana dan fasilitas yang tersedia, terlihat ada manfaat atau kegunaan, dan istilah yang lazim digunakan pada poin ini adalah the feasibility of research. Jadi kalau misalkan kita ketemu tools, kalau kita kan mainnya tools, kembali ke tools lagi ya, analisis data di internet, wah canggih ini ya gitu kan. Atau yang baru sekarang nih multivariate lasso gitu ya. Terus kita kepengen juga pakai itu, tapi kita tanya diri kita, paham nggak kita gitu. Jadi jangan sampai kita pengen ikut-ikutan orang padahal kita belum paham. Nah, jangan. Nanti khawatirnya yang kita tulis salah. Jadi walaupun kita tulis sederhana, yang penting kita menguasai gitu. Itu yang kunci dari penulisan. Jadi jangan terburu-buru untuk menulis suatu tools yang baru ditemukan atau inovasi yang ada di saat kita browsing, kita baca terus kita pengen juga gitu.
Jangan tergopoh-gopoh, tapi gunakanlah alat analisis yang benar-benar kita kuasai. Jangan sampai kompetensi kita belum memenuhi untuk itu, jangan dipaksakan gitu ya. Terus contoh tujuan khusus. Nah, ini kalau tadi kan tujuan secara umum ya. Kalau tujuan secara umum gampang, maksudnya tinggal diambil dari rumusan masalah. Kalau tujuan khusus, nah ini bisa kita rumuskan berupa inti dari permasalahan dan bisa juga hal-hal yang ingin kita capai gitu ya. Misalkan ini contoh ada penelitian Ibu lagi yang potensi ekologi ya. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekologi keseluruhan desa-desa laboratorium terpadu atau DLT serta clustering analysis dalam pengklasifikasian potensi ekologi desa-desa laboratorium terpadu atau DLT Universitas Jambi menggunakan algoritma Fuzzy-Simmons. Yang kedua, tujuan khusus penelitian ini contoh kedua, maksudnya bukan sambungan dari Fuzzy-Simmons itu ya. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan UPT Perpustakaan Unja berdasarkan hasil evaluasi kinerja stafnya. Jadi jika belum tergambar dalam rumusan masalah dan tujuan umum, kita perlu merumuskan suatu tujuan khusus. Tapi kalau seandainya kita nggak pakai tujuan khusus juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Ini untuk pelengkap saja. Nah, ini tadi seperti Ibu singgung di depan, ada penelitian kuantitatif dan juga ada penelitian kualitatif. Dan kita sebagai matematikawan, ranah kita adalah di penyusunan KTI berupa penelitian kuantitatif. Nah, seperti yang Ibu sebutkan, ada analisis minimalnya. Minimalnya tadi apa? Analisis gap, gitu kan. Di samping itu, statistika deskriptif tetap wajib disajikan pada lampiran. Nah, kita tetap harus ada data summary ya, ringkasan tentang data itu dari segi ukuran pemusatannya, penyebaran, penyimpangan, dan ukuran-ukuran yang diperlukan untuk menjelaskan si data tadi. Ketika penelitian sudah mulai dikerjakan, baik tujuan penelitian maupun perumusan masalah, memang bisa mengalami dinamika atau perubahan. Temuan-temuan baru di lapangan, hasil wawancara dengan narasumber beserta penafsirannya. Kerangka teori yang dicari dan digunakan sebagai paradigma penelitian, triangulasi, dan beberapa metode riset merupakan faktor-faktor yang dapat menyumbang pada perubahan, baik dalam arti modifikasi maupun penggantian tujuan penelitian serta rumusan masalah. Nah, di lapangan nanti misalnya kita sudah pakai kuesioner nih, kita sudah turun ke lapangan. Ternyata kita menemukan kondisi-kondisi yang mengubah rumusan masalah itu boleh, tapi jangan gampang juga gitu. Makanya kita merumuskan masalah itu biar nggak berubah-ubah, dari awal memang sudah mantapkan gitu. Jadi di sini perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Yang kuantitatif ini dia pasti ada datanya. Yang kuantitatif ya, itu mau nggak mau harus ada data gitu ya. Nah, kalau kualitatif itu nggak mesti gitu, nggak mesti ada data gitu. Dan tapi boleh kualitatif ini pakai kuesioner boleh. Dia mungkin menggunakan kuesioner ini untuk sebagai sumber narasinya gitu ya. Ini lanjutannya ya. Ada dua dimensi yang bisa dibedakan ketika melakukan penelitian kualitatif. Dimensi pertama menyoroti apakah analisis dilakukan berdasarkan unit pendekatan kategoris atau berdasarkan teks sebagai keseluruhan atau pendekatan holistik. Dalam pendekatan holistik, teks dipandang dan diberlakukan sebagai suatu keutuhan. Sementara bagian-bagian yang menyusun teks ditafsirkan dalam konteks dan hubungan dengan bagian-bagian narasi lainnya. Sementara itu, dimensi kedua memberikan tekanan pada fokus analisis, apakah pada isi atau pada bentuk. Distingsi yang bisa ditarik antara isi dan bentuk biasanya merujuk pada cara membaca teks secara sastrawi, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Salah satu contoh pendekatan kualitatif yang membuka ruang untuk perubahan dalam perumusan masalah ataupun tujuan penelitian adalah pendekatan naratif. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan naratif. Jadi dia mungkin dia menyebarkan kuesioner juga, tapi kuesionernya itu tujuannya agar narasinya lebih lengkap gitu. Pendekatan naratif yang dia lakukan itu lebih lengkap dalam penelitian kualitatifnya. Pendekatan naratif adalah suatu cara bertutur yang menceritakan satu atau lebih kejadian nyata yang tidak secara logis saling mengandaikan atau mengaitkan yang dalam prosesnya. Topik tuturan tersebut bisa berkembang atau berubah. Nah,
kita sebagai matematikawan, kewajiban kita adalah melakukan penelitian kuantitatif. Tapi ketika kita gabung itu boleh ya. Contoh kemarin waktu Ibu membimbing KTI-nya Ajeng, Dini dengan Pipit, itu mereka punya pemikiran sendiri nih selain alat analisis yang digunakan. Itu berarti mereka sudah bermain pendekatan naratif tanpa sadar gitu. Maksudnya mereka nggak menyadari bahwa mereka sebetulnya sudah menggabungkan analisis kuantitatif dengan yang kualitatif gitu ya. Dan mereka di situ di bab 4 menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang notabene-nya adalah kualitatif. Nah, seperti itu ya. Tapi mungkin mereka naratifnya belum panjang karena dibatasi halamannya kemarin 25 halaman gitu kan oleh panitianya. Oke, selanjutnya ke teknik penentuan judul. Nah, teknik penentuan judul ini kalau berdasarkan pengalaman Ibu ya, pertama, dapat dilakukan setelah menemukan ide. Yang kedua, dapat pula dilakukan setelah menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Yang ketiga, dapat dilakukan setelah penyusunan seluruh bab. Yang keempat, dapat dilakukan setelah menemukan tools atau alat analisis statistika matematika yang tepat. Oke, kita bahas satu persatu. Setelah menemukan ide, seperti yang Ibu bilang tadi ya, kita dapat ide. Terus kita langsung membuat judul gitu ya. Contohnya mana ya? Nah, Ibu ada ide-ide. Setelah dapat ide, kita langsung buat judul. Itu bisa ya, bisa. Terus kita, karena gini, misalnya kita terpikir, oh ini kalau masalahnya ini judul toolsnya ini nih, nah gitu. Itu bisa ya, bisa. Contohnya misal conjoint analisis persepsi dan preferensi masyarakat terhadap wisata ekologi Provinsi Jambi. Nah, kita kan dapat ide nih, wah tentang wisata ekologi aja bagus ini tulisan gitu ya. Terus pakai apa ya gitu kan? Terus wah kayaknya yang tepat nih statistika multivariat conjoint analisis atau analisis conjoint gitu ya. Jadilah judulnya langsung ketemu, conjoint analysis, persepsi dan preferensi masyarakat terhadap wisata ekologi Provinsi Jambi. Nah, gitu ya. Itu setelah menemukan ide. Nah contoh lain, kalau contoh lain misalnya gini, dapat ide masalahnya dana corporate social responsibility atau CSR ya, perusahaan tambang. Nah, jadi kita ingin mengklasifikasikan. Jadi kita buat saja langsung ketemu, kalau klasifikasi klaster lah gitu ya, atau yang jelas multivariat gitu kan. Terus kita buatlah judul clustering analysis klasifikasi perusahaan tambang Provinsi Jambi berdasarkan dana CSR. Nah, gitu. Jadi dapat ide langsung bikin judul ada. Oke, yang kedua dapat dilakukan setelah menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Kita pertama dapat ide, terus kita pakai konsep tadi, misalkan 5W1H itu, terus kita kembangkan tulisan latar belakang 5 lembar gitu ya. Terus kita rumuskan masalah, 4 poin masalah, terus habis itu kita rumuskan tujuan dan lain sebagainya. Selesailah bab 1. Selesai bab 1, kita terpikir judulnya yang baik seperti ini nih karena gabungan dari rumusan masalah. Nah, itu boleh. Jadi rumuskanlah dulu masalahnya, terus kita buat judulnya gitu ya. Akhirnya terdapatlah judul yang memang menggambarkan rumusan masalah gitu. Itu yang kelebihan yang kedua itu. Jadi rumusan masalah judulnya akan lebih mengcover si rumusan masalah dan tidak lari-lari gitu ya. Enggak ini ya. Konteksnya tidak pindah-pindah gitu. Kalau riskannya yang pertama ini bisa kemana-mana nanti. Kalau udah dijudulin dulu, setelah menemukan ide, kita bikin judul, nanti di rumusan masalahnya bisa kemana-mana lari gitu ya. Nah, enaknya dapat dilakukan penulisan judul ini setelah menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Terus yang ketiga, dapat dilakukan setelah penyusunan seluruh bab. Nah, dilakukan setelah penyusunan seluruh bab, kita berarti orangnya hati-hati banget nih, nggak mau salah bikin judul gitu ya. Jadi kita selesaikan semuanya gitu. Dari bab 1, 2, 3, 4 sampai kesimpulan bab 5, baru kita tentukan judul yang tepat. Nah, itu mencerminkan kita sebagai orang yang hati-hati. Itu boleh juga. Jadi maksudnya otomatis sesuai itu. Karena kita menjudulkan KTI kita setelah selesai semuanya. Jadi tidak akan ada yang mendebat lagi karena memang
Sudah selesai baru kita kasih judul gitu. Atau kalau untuk skripsi nggak bisa gitu ya, sampai selesai proposal. Nah, bab 3, terus kita kasih judul setelah menyusun bab 3 gitu kan. Nanti ditanya pembimbing, dari mana ini judulnya? Oh, ini setelah proses saya pengerjaan bab 3 saya menemukan judul yang tepat, Bu atau Pak gitu ya. Sepertinya judul yang tepatnya seperti ini. Oh, jadi kamu menentukan judul setelah menyusun bab 1, 2, 3. Iya, iya Pak, Bu. Saya khawatirnya kalau tidak seperti itu akan ngambang atau misalkan keluar dari konteks gitu. Saya khawatir seperti itu. Jadi saya merumuskan judul setelah selesai seluruh bab. Nah, itu boleh ya. Atau dapat dilakukan setelah menemukan tools atau alat analisis statistika atau matematika yang tepat. Misalkan kita sudah menemukan masalah. Nah, ini yang idealnya sebetulnya. Kita temukan dulu masalah, terus kita cari nih pakai apa ya dengan statistik bisa menyelesaikan masalah ini. Itu sebetulnya yang harusnya kita lakukan gitu. Atau alat matematika terapan, apa yang digunakan dengan ini ya. Softwarenya apa ya, pakai MATLAB kah, SPSS kah, atau Minitab, atau misalkan kita gunakan eFuse, atau kita gunakan software apa ini ya. Nah, kita mencari-cari tools setelah menemukan masalah. Dan ternyata masalah itu memang masalah berat. Nah, itu paling bagus ya. Jadi suatu masalah yang memang variabelnya banyak, terus juga masih kita bingung pakai apa ini menyelesaikan, itu adalah ciri-ciri permasalahan atau ide yang bagus gitu. Nah, itu jangan menyerah menemukan solusi dari permasalahan itu. Nah, ketika ketemu solusinya, perdalam, asah skill kita pastikan kita mampu menggunakan tools atau alat analisis itu, baru kita buat judul gitu ya. Nah, itu bisa ya. Ini ideal sebagai orang matematika atau orang statistika seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada, mungkin cukup selesai penjelasan Ibu. Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan Widya ya. Milva, Bu. Oh, Melva. Ya, silakan Melva. Dalam pembuatan KTI ini biasanya itu latar belakangnya itu nggak dipedomi ya, Bu. Entah misalnya 1 lembar itu harus penuh atau 2 lembar itu wajib penuh kayak gitu, Bu. Atau bisa 1,5 lembar aja atau setengah lembar aja kayak gitu. Bisa setengah lembar aja, apalagi kalau kita tujuannya sebenarnya kan untuk yang pertemuan 1 sampai 7 ini arahannya untuk membuat artikel kan. Nah, kalau artikel memang nggak boleh banyak-banyak, cuma 8, jadi otomatis memang setengah lembar boleh, 2 paragraf boleh latar belakangnya gitu. Tapi kalau untuk skripsi tidak disarankan sedikit, harus banyak. Kenapa? Karena skripsi itu pengujinya banyak, pemikiran yang masuk di situ banyak. Jadi kalau misalkan cuma 1 halaman itu akan mudah digoyahkan. Jadi tujuan kita membuat berlembar-lembar, ada datanya dan segala macam gitu ya. Ada isu-isu yang berkembang tadi kita sebutkan di situ, pemikiran kita bagaimana. Itu agar ketika kita presentasi setelah itu penguji menanggapi, memang disetujui langsung gitu. Maksudnya gini, nggak ada lagi yang meragukan tentang pemikiran kita, gitu, ide kita, gitu. Itu tujuannya panjang, gitu ya. Nah, tapi Melva, kalau untuk artikel itu nggak apa-apa pendek. Terus untuk lomba KTI misalnya nggak apa-apa, cuma setengah halaman atau 1,5 halaman, gitu ya. Terus juga kalau untuk apa lagi ya, selain skripsi ya, laporan magang itu nggak apa-apa, nggak banyak, yang penting tergambar permasalahan tempat magang di situ, ya udah gitu ya. Karena walaupun ada pengujinya nggak sebanyak penguji skripsi kalau laporan magang, ya kan? Kalau nggak salah cuma 2 ya pengujinya. Nah, kalau misalkan apa lagi tuh, pokoknya gini lah prinsipnya, kalau kita presentasi nasional ya, buatlah sesempurna mungkin, karena kan banyak yang menonton gitu ya, banyak yang akan mengomentari gitu. Ada yang akan kemungkinan bisa 10 orang kan yang bertanya kalau memang menarik, terus habis itu nyambung ke peserta seminar gitu ya. Terus itu bisa jadi 10 orang loh yang nanya. Kalau kayak gitu kita harus siap. Makanya itu kalau yang kayak gitu kita buat makalah gitu ya, itu harus panjang tuh latar belakangnya. Jadi kuat gitu, landasannya tuh kuat. Tapi kalau misalkan untuk artikel, sepanjang apapun yang sudah kita buat tetap harus diringkas jadi 2 paragraf saja atau 3 paragraf saja, tergantung template dari artikelnya atau jurnal yang kita ingin submit artikel. Oke, Melva?
Iya Ibu, paham Bu. Makasih Bu. Oke Melva, yang lain ada pertanyaan? Pas ya. Udah tergambar nggak kira-kira ini menyusun latar belakang, rumusan masalah dan atau gini, penentuan judul deh. Anggaplah kita menemukan judul ini setelah dapat ide langsung kita buat judul. Nah, baru setelah itu kita kembangkan bab 1. Nah, kira-kira sudah tergambar nggak dari Ananda sekalian di sini bagaimana membuat suatu judul gitu. Terus udah tergambar nggak kita sebagai matematikawan itu beda loh dengan yang lain. Kalau misalkan penelitian lab ya, judulnya itu ya sesuai dengan dia pakai alat apa di lab itu. Atau misalkan apa ininya, zat senyawa kimianya, misalnya kimia nih. Atau biologi, masalah mikrobiologi. Mereka kan jelas ya, ada objeknya itu, dan mereka biayanya pun jelas di laboratorium menghabiskan uang berapa, terus pakai itu beli ini beli itu tuh berapa. Kalau kita pokoknya kita beda dengan penelitian lab, kita beda dengan penelitian orang sosial gitu. Yang mirip itu kita memang dengan ekonomi, dengan teknik lingkungan itu kita bisa, terus dengan apa lagi? Dengan kesehatan. Nah, itu bisa kita connect gitu ya. Bisa mirip-mirip wah gitu. Karena mereka sering menggunakan alat analisis, statistika dan matematika. Atau sistem informasi, mereka kan pakai ini ya, pakai pemrograman menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang pakai algoritma kita juga gitu. Cuma bedanya mereka menggunakan sintaks dan mereka kadang menggunakan aplikasi. Kalau kita kan cuma software yang analisis sederhana ya. Nah, itu bedanya. Makanya yang lebih baik itu kita collab dengan berbagai prodi. Itu yang terbaik gitu. Tapi kalau skripsi kan tunggal ya, penulis tunggal ya. Maksudnya nggak bisa collab. Yang bisa collab itu lomba KTI atau PKM dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Kalau enggak Ibu yang nanya deh. Kemarin itu ada yang sudah buat tugas, idenya sudah spesifik. Nah, kalau misalkan Ibu minta sekarang membuat judul dari idenya, siapa yang berani? Ayo, ada beberapa orang nih, kalau nggak salah tuh yang buat kayak gitu. Udah spesifik, ada tentang masalah gadget, kalau nggak salah. Terus ada juga yang tentang masalah apa ya kemarin itu? Penelitian konsumen atau pandemi ya? Coba yang merasa membuat tugas sudah spesifik idenya kemarin beserta sumber idenya, Cung, raise hand. Dan coba sebutkan judul dan rumusan masalah. Maksudnya bukan sebutkan, jelasin ke teman-temannya gitu. Nah, permasalahannya seperti ini nih. Atau gambaran garis besarnya. Harusnya kan setelah panjang lebar Ibu jelasin tadi ya, udah tergambar harusnya. Coba siapa? Dapat poin. Jadi poin ini untuk ditambahkan 10 poin untuk nilai UTS. Silakan nilai UTS-nya 75 jadi 85. Silakan siapa yang bisa, atau enggak mesti yang tugasnya kemarin spesifik deh. Boleh yang umum. Yang tugasnya masih umum mau menjelaskan, misalkan dapat ide apa gitu. Judulnya ini nih. Silakan kalau ada. Ibu naikin deh poinnya jadi 15. Ada? Adakah? Nova? Idenya kayak pentingnya gadget gitu ya Bu. Pentingnya belajar. Gimana? Pentingnya handphone pada masa pandemi saat ini bagi mahasiswa.
idenya. Oke. Iya. Terus judulnya? Peranan handphone bagi mahasiswa. Itu bisa nggak, Bu? Peranan handphone bagi mahasiswa. Tambahkan di masa pandemi, misal. Di masa Terus, pandemi. handphone kan kurang ini ya, kurang ilmiah penulisannya. Coba apa? Telepon seluler apa ininya? Iya, telepon seluler, Bu. Smartphone. Oh iya, smartphone. Smartphone atau Android gitu atau apa? Bukan, Android juga nggak ini ya. Kalau yang formal bahasanya, jadi Melva cari, boleh Melva. Jadi tinggal diganti aja itu handphone. Kata handphone itu diganti jadi yang lebih baku dan formal ya. Dan lebih ilmiah. Ya, boleh Melva. Coba judulnya tadi apa? Ulangi. Peranan telepon seluler bagi mahasiswa di masa pandemi ini. Nggak pakai ini kalau judul, pakai pandemi COVID-19 gitu. Iya, Bu. Peranan telepon seluler bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Gitu kan, Bu? Ya, Terus boleh lagi nih nanti telepon selulernya di dalam kurung smartphone gitu ya. baru rumusan masalahnya. Bagaimana fungsi handphone bagi mahasiswa di masa pandemi ini? Terus, Nggak pakai ini Melva. Jadi di masa pandemi COVID-19, tanda tanya berarti ya. Itu Iya, dalam Bu. bentuk pertanyaan ya. Oke, kedua. Tadi peranan ya, Bu. Bagaimana cara agar seluruh mahasiswa bisa memiliki handphone di masa pandemi COVID-19? Bagaimana cara? Ya, Oke lah. Yang ketiga lanjut. Ada lagi atau cuma itu? Rumusan kayaknya masalahnya. itu aja dulu deh, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya sama Melva. Berarti Melva ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif karena ada handphonenya gitu, Bu. Karena ada alatnya. Nggak bisa juga dibilang itu kuantitatif. Maksudnya kuantitatif di sini kan memang harus misalkan ada hipotesisnya, terus habis itu kita pakai alat analisis untuk menguji itu, pakai statistika inferensif gitu, atau pakai tools matematika terapan gitu. Itu yang kuantitatif. Kalau judul Melva menurut Ibu lebih ke kualitatif. Jadi menekankan betapa pentingnya setiap mahasiswa itu memiliki smartphone atau HP yang canggih lah ya, karena banyak yang harus kita download dan lain sebagainya, diinstal gitu ya. Nah, kalau Melva mau menambahkan judul ini pakai kuantitatif, Melva harus mencari permasalahan yang lebih spesifik dan mendalam tentang telepon seluler ini. Apa coba? Kayak aplikasi di handphonenya gitu ya, Bu, kalau dia ke kuantitatifnya. Bukan, variabel handphone ini dikaitkan. Misalkan ke analisis pengaruh kepemilikan kepemilikan smartphone terhadap prestasi belajar. Nah, di situ sudah muncul kuantitatifnya. Jadi, kepemilikan handphone itu baru satu variabel. Cari variabel lain. Prestasi belajar misalkan. Karena misalkan nggak punya smartphone, ya otomatis kan nggak bisa gabung di grup gitu ya. Terus nggak bisa, harus minjem-minjem punya orang tua. Nah, itu kan mengganggu. Kalau misalkan bagaimana cara agar semua mahasiswa punya, itu bisa juga sih. Jadi ketika temannya ada yang nggak punya, misalkan Melva mengaitkannya ke ini nih, ke wirausahaan, dia harus berusaha dengan skill entrepreneurship-nya agar bisa membeli handphone sendiri dengan uang sendiri. Nah, itu bisa juga Melva, tapi masuknya ke kualitatif itu. Nah, kalau mau kuantitatif, tambahlah variabelnya, misalkan analisis. Nah, coba Melva. Kalau kayak gini, Bu, pengaruh penggunaan handphone terhadap aktivitas belajar mahasiswa. Boleh. Nah, berarti ini udah kuantitatif gitu ya, Bu? Iya.
Bisa pakai analisis regresi atau statistika non parametrik bisa. Kalau pakai regresi nanti tuh ada prosedur kayak transformasi dari datanya itu ke nantilah kalau itu di mata kuliah ekonometrika atau analisis regresi kan ada ya, mata kuliah analisis regresi. Di situ akan dibahas atau sudah dapat? Belum, Bu. Belum. Nah, di situ akan dibahas lebih lanjut nanti, Nova. Iya, Bu. Boleh. Itu sudah termasuk yang kuantitatif. Oke, poin 15 buat Melva ya. Tadi pertanyaan Ibu sudah terjawab semua belum ya? Judul, rumusan masalah. Udah ya? Iya, udah, Bu. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau menyampaikan judul dan rumusan masalah? Kalau diam-diam semua ini ada dua kemungkinan, lagi rebahan terus ketiduran, atau lagi punya ide tapi nggak mau mengungkapkan karena wah ide ini mahal nih, nggak mau ngasih tahu orang gitu ya. Terus yang ketiga, belum paham dengan yang tadi, atau misalkan maksudnya gini, belum tergambar apa yang Ibu sampaikan, bisa jadi kan? Jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama lagi rebahan terus ketiduran, yang kedua sudah terlalu paham dan dia nggak mau memflorkan idenya karena idenya sangat brilian gitu. Yang ketiga memang belum dapat gambarannya gitu atau belum pas. Nah, kalau memang belum, coba ditanyakan di bagian mananya yang mau diperdalam lagi penjelasannya. Ada? Atau udah pas? Kalau Melva pas, Bu. Oke, Melva. Yang lain gimana nih? Biasanya ada ini nih, rame nih kelas ini. Aziz gimana? Jujian gimana? Nah, Rini kayaknya mau menyampaikan tentang judul dan rumusan masalah. Kalau judul Rini hampir sama, Bu, kayak Melva tadi, Bu. Cuman mau menyampaikan rumusan masalahnya masih bingung, Bu. Oh gitu. Bingungnya gimana? Bu, berarti tadi kan Ibu jelasin yang rumusan masalah dalam bentuk pernyataan itu, kata Ibu tadi ada kata-kata belum. Itu tuh memang harus wajib gitu ya, Bu? Enggak. Sebenarnya boleh kita bilang tidak, tapi kan kalau misalnya kita menyangkut suatu instansi, itu namanya menjudge. Nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh ya. Seolah-olah kita menjudge instansi itu tidak gitu, tidak sama sekali. Nah, itu kan makanya lebih halus bahasanya belum. Tapi kalau misalkan pakai kata itu kan tergantung ya. Tadi kan contoh Ibu itu tentang UPT perpustakaan. Itu suatu lembaga kan. Nah, kalau Iya, misalkan Bu. permasalahan kita yang lain nggak apa-apa. Coba kalimatnya yang kalimat lain nggak apa-apa. Yang berupa masalah gitu. Makanya Ibu minta siapa tahu ada yang punya contohnya nih dalam bentuk pernyataan. Kalau Ibu contoh pernyataan itu dikit karena Ibu selalu pakai pertanyaan kalau bikin rumusan masalah. Oh, ini tertarik untuk membuat rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ya? Tapi bingung, Bu, mau pakai pernyataan tadi, Bu. Biasanya memang pakai yang pertanyaan, Bu. Iya, emang kebanyakan orang pakai pertanyaan. Memang lebih baik seperti itu, aman kita kalau pakai pernyataan, khawatirnya kita dianggap menjudge gitu. Apalagi misalnya kita ingin mengevaluasi suatu lembaga atau kita mengevaluasi mengevaluasi pembangunan daerah. Nah, itu kan berat ya. Bukan berat ininya, bukan berat analisisnya, berat bahasannya. Itu banyak pihak yang terlibat. Misalkan kayak pemerintah daerah itu kan banyak organisasi perangkat daerahnya, bukan hanya bupati atau gubernur saja yang ada di situ ya. Jadi ada Iya, Bu. banyak pihak, terus juga belum lagi ada stakeholder terkait, belum lagi ada DPRD. Kalau kita nggak hati-hati dalam membuat suatu rumusan masalah, nanti kita diserang oleh banyak pihak tadi.
kenapa kamu menjudge seperti itu gitu. Tapi kalau dalam bentuk pertanyaan itu dianggapnya kita sebagai orang yang kepo gitu sih sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan rumusan masalahnya orang-orang cuma menganggap kita oh ini orang kepo gitu. Tapi kalau bentuk pernyataan seolah-olah menjudge. Misalkan kita meneliti tentang PT Telkom misalnya. Terus kita buatlah di situ apa gitu statement gitu. Nanti Telkomnya komplain ke kita, kok bisa-bisanya disebutkan itu sebagai masalah menganggap kan gitu ya. Itu maksud Ibu tuh tadi. Kalau misalkan kita, tapi kalau kayak gadget ini ya, smartphone gitu ya, itu kan mahasiswa nggak apa-apa kayaknya pakai pernyataan rumusan masalahnya. Karena bukan terkait instansi, karena sedang meneliti diri sendiri kan, mahasiswa kan. Nggak Iya, apa-apa, Bu. nggak apa-apa. Coba, coba Rini rumuskan masalah Melva tadi pakai pernyataan. Yang judulnya Melva tadi ya, Bu? Boleh. Masih agak bingung loh, Bu. Nggak apa-apa, coba aja diutarain. Siapa tahu ini Kalau bener. Nah, udah. Coba. Halo Rini. iya, Bu. Dicatat dulu boleh, ntar dibacain kan. Nah, ini dari Melva. Bisa juga ya. Banyaknya mahasiswa yang belum memiliki alat komunikasi handphone saat pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Boleh. Ini memang masalah dan berupa pernyataan. Nah, tapi tadi kan Melva udah pakai kuantitatif. Coba dibuat permasalahan yang dikaitkan pakai variabel lain tadi.
Misal nih, prestasi belajar mahasiswa menurun karena Ibu. spesifikasi. Ya, siapa? Ya, silakan Rini. Rini udah dapat ini ya, pernyataan buat rumusan masalahnya. Silakan. Maaf Bu, sinyalnya putus-putus. Sinyal Ibu ya? Sinyal Rini Bu. Enggak kok, kedengaran kok. Soalnya tadi hujan. Oh, ya. Bu, Udah. kalau misalnya penggunaan gadget yang berlebihan pada siswa menimbulkan masalah, itu tuh kan tadi Bu bilang bentuk pernyataan. Kalau kayak gitu bentuk pernyataan atau tidak, Bu? Boleh, tapi karena kita judulnya rumusan masalah, jangan ada lagi kata-kata masalah di dalam rumusan masalah. Jadi Harus spesifik masalahnya. Iya, boleh. Coba ganti spesifik. Misalkan menimbulkan masalahnya masalah apa? Misalkan mengakibatkan penurunan. menurunnya kalau misalnya menurunnya prestasi siswa kayak mana, Bu? Bisa menurunnya IPK juga boleh. Spesifik banget itu kan udah langsung ke IPK variabelnya. Bagus itu, coba ulangi ini. Penggunaan gadget yang berlebihan pada siswa dapat menimbulkan turunnya IPK atau prestasi siswa, Bu. Bisa. Tinggal dipoles-poles saja tuh kalimat. Udah dapat itu intinya, udah benar itu. Boleh. Jadi kalau dalam bentuk pernyataan seperti itu, otomatis kita harus membuktikan, itu kan berupa hipotesis ya. Nah, kita harus analisis lebih lanjut, benar enggak gitu dengan data-data yang ada, terutama harus ada IPK-nya, data IPK, terus juga harus ada data misalkan durasi atau lamanya penggunaan gadget itu per hari, harus ada data waktu itu, pakai kuesioner kan mintanya gitu ke teman-temannya misalnya gitu kan. Terus apa aja yang dibuka, bisa diperluas seperti itu. Jadi itu ranahnya sudah masuk ke kuantitatif, sudah menganalisis. Nah, contoh yang di kolom chat Melva ini untuk kualitatif sudah bisa. Nah, cuma ini kan gini ya, misalkan banyaknya mahasiswa yang tidak memiliki. Nah, itu tuh apakah iya gitu kan, maksudnya gini. Kalau Ibu rasa kayaknya semuanya udah punya handphone kan? Nanti kan kalau misalnya masalahnya itu dijadikan masalah, kalau yang seperti itu dijadikan masalah, maka akan ada yang menyarankan seperti ini. Ada kok handphone yang 600.000 gitu. Terus juga kan tinggal nabung dari uang saku. Nah, banyak sih solusinya. Ada yang bilang harus menginikan skill entrepreneurnya gitu kan, misalkan atau freelance atau seperti apa kalau memang orang tuanya belum bisa membelikan smartphone. Tapi kalau Ibu lihat itu sudah rata-rata udah punya semua gitu. Jadi khawatirnya permasalahan yang Melva ajukan itu nanti akan digoyahkan. Jadi kayaknya nggak masalah itu, justru hampir semuanya punya, justru masalah Rini yang diterima karena Rini mengemukakan penggunaan gadget atau smartphone yang berlebihan. Misalkan sampai malam, sampai jam 2 malam atau jam 3. Sampai jam 3 malam menggunakan masih pegang HP gitu kan. Sementara jam 7 pagi ada kuliah. Nah, kan efeknya ke prestasi belajar. Tuh. Tapi sudah ini ya, berarti sudah tergambar. Ibu yakin yang lain juga seperti itu sudah tergambar. Tapi Ibu yakin nih, idenya udah ada, tapi katanya simpan dulu ini ide buat nanti gitu. Jadi nggak mau diflorkan gitu kan. Jadi pada diam-diam semua ya kan. Udah pada punya Kami ide nih boleh kayaknya. nggak, Bu? Boleh, silakan Aziz. Idenya itu analisis jalur terefektif ambulans dalam penjemputan pasien di Kota Jambi pada masa lockdown COVID-19. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, Bu, yang pertama, apa saja daerah yang terdampak lockdown yang mempengaruhi laju ambulans menuju ke rumah sakit?
Lalu yang keduanya, bagaimana cara menentukan rute tercepat bagi ambulans dalam menuju rumah sakit dengan menggunakan teori graf. Dan itu yang ketiganya, analisis kecepatan rata-rata ambulans dalam menuju rumah sakit. Kalau misalnya kayak gitu bisa nggak, Bu? Bisa. Itu kan mirip-mirip yang kemarin ini ya, pakai Dijkstra ya. Iya, Bu. Ya, boleh. Boleh, bagus. Itu sudah ranahnya sudah kuantitatif. Jadi ada analisis di sana ya. Bukan lagi kualitatif gitu. Misalkan kalau kualitatifnya yang idenya Aziz tadi apa namanya? Mungkin yang daerah yang pengaruhnya itu enggak, Bu? Cuma ini aja mencantumkan apa namanya? Kondisi apa ya? Ambulan itu tadi kinerja rumah sakit tapi secara kualitatif gitu. Maksudnya menjelaskan bahwa kadang-kadang pasien terlambat dijemput yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang kuantitatif benar yang Aziz bilang tadi, itu sudah kuantitatif ya. Oke, berarti sudah paham kan? Benar kan idenya banyak kan? Yang lain juga nih kayaknya nih. Udah punya ide semua tapi disimpan dulu nih. Nanti buat tugas aja atau buat artikelnya. Nah, sekalian mau Ibu informasikan, Ibu kepikirannya agar pembelajaran kita ini terasa manfaatnya, nanti artikelnya Ibu minta dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu ada 3, dan menulis artikel benar-benar disubmit gitu ke jurnal. Nah, jadi siap-siaplah dari sekarang idenya yang sudah ada itu nggak apa-apa disimpan, nggak apa-apa diam-diam aja karena ide kan mahal ya. Jadi silakan disimpan idenya. Terus siap-siaplah. Ini kelompoknya mau ditentukan sendiri atau Ibu yang tentukan? 22 Ibu. dibagi 3 ada 7 ya. Ya. Atau mau 5, boleh sih 5. 5 orang, 5, 22, 4. Atau boleh 4 dan 3 deh, boleh 4, boleh 3. Tadi siapa yang mau nanya? Suara siapa? Dinda. Silakan Dinda. Enggak, Bu. Kami tadi mau bilang Ibu aja yang bagiin kelompoknya. Oh, Ibu yang bagi. Boleh juga sih. Mau 4 atau 5 atau 3? Sebenarnya gini, kalau jurnal itu kan boleh 5 ya, penulisnya boleh 6. Tapi kalau yang idealnya tuh 3 atau 4 sih. 4 aja ya kayaknya ya. 4, jadi ada yang 3 nih gitu. Terus nanti akan Ibu rekomendasikan jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Jadi kan kebanyakan jurnal sekarang pun ada biaya administrasi kan. Nah, kita cari yang gratisan aja. Nah, silahkan submit. Nanti sebagai bukti bahwa sudah submit, itu tadi ada bukti submitnya nanti gitu kan. Terus juga setelah submit kan boleh dikumpul tuh, kan udah disubmit. Dikumpul artikelnya gitu kan. Setidaknya masing-masing dari mahasiswa ini sudah punya tulisan sendiri di jurnal gitu kan. Karena sekarang gimana pun penelitian kita banyak, kalau jurnalnya nggak ada, jadinya kita nggak tersitasi gitu, tidak terdaftar sebagai. Ibu kan dulu pernah nulis itu 2015-2014 itu nggak pakai jurnal online. Akibatnya tidak terdeteksi sebagai penulisan. 2 kali sih Ibu masuk jurnal waktu itu. Nah, lagian Ibu kan dulu di Pemda. Pemda buat apa? Buat artikel gitu kan. Palingan bikin-bikin laporan, Lakip, Renja, Renstra, itu kerjaannya dulu, RPJMD, rancangan teknokratik, menulis juga, tapi nggak dipublish. Nah, sekarang terasa pas Ibu udah pindah, lah mana ya tulisanku gitu, padahal udah banyak dari dulu, tapi nggak ada yang terpublish. Nah, sayang kan, maksud Ibu gini, ngerjain tugas, terus habis itu, tapi nggak terpampang namanya, pas orang browsing, googling nama kita, misalkan, Hosni Mubarak, nggak ada yang muncul gitu. Kalaupun muncul masuknya di Facebooknya gitu kan. Kalau ada muncul tulisannya kan keren tuh. Wah, ini ada di jurnal gitu kan. Nanti akan Ibu bantu merekomendasikan beberapa jurnal yang tidak berbayar. Nggak apa-apa, nggak
terakreditasi Sinta, yang penting sudah ber-ISSN gitu kan. Nah, jadi kan nanti pas di googling namanya Andi Zakiah ada gitu kan. Terus Penny Juniarti ada gitu. Sebagai bukti bahwa sudah belajar mata kuliah penulisan karya ilmiah dan sudah mendapatkan materi penulisan artikel gitu. Setuju nggak semua? Jadi itu aja nilai UTS-nya gimana? Setuju, Bu. Oke, kalau setuju nanti Ibu bagi, minggu depan Ibu sampaikan pembagian kelompok. Kita percepat kita gabung aja materi-materi yang ada ini. Jadi fokus ke penulisan artikel gitu ya. Setuju nggak? Setuju, Bu. Iya, Bu. Minggu depan materi ketiga itu akan Ibu gabung materi pertemuan 3, 4, 5, dan 6. 7 kan artikel ya. Nah, 3, 4, 5, 6 Ibu gabung jadi satu pertemuan minggu depan. Pertemuan selanjutnya kita fokus penulisan artikel dan cara-cara submit gitu. Dan dari sekarang sudah mulai dicari-cari ide. Jadi pas sudah dapat kelompoknya tinggal berdebat masalah judul aja, mau pakai ide siapa, itu lebih bagus ya kan. Berarti idenya terseleksi, maksudnya bukan apa ya? Bukan kacangan idenya. Karena sudah melalui proses seleksi dalam kelompok. Benar nggak? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan terkait materi tadi ataupun penugasan artikel ini? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu harapkan semuanya memang sudah mengerti dan sudah tergambar bagaimana menemukan ide, menyeleksi ide karena kita ranahnya kuantitatif, membuat judul dan membuat latar belakang serta merumuskan masalah. Nah, semoga setidaknya bab satunya kuat ya. Dan semoga nanti bisa memang mensubmit ke jurnal. Harapan Ibu. Oke, demikian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan penyampaian. Silakan kalau menemukan kesalahan dalam penyampaian dikritisi, bisa lewat Wapri atau di grup ya. Dan semoga minggu depan kita bisa menyelesaikan materi-materi yang sesuai RPS dan melanjutkan ke praktek penulisan artikel. Demikian, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu Enmit ya. Ya, Bu.